Hari ketiga. Hari kedua selama full ya. Hari Minggu nih. Berarti. Hari Minggunya. Jadi kan kalau kita ngajar hari Sabtu, nah sekarang kita masuk di hari Minggu. Hari Minggu. Nah, di hari Minggu ini kita kan kalau nggak salah bangun, ya biasa kita bangun subuh dan segala macam persiapan. Nah, di situ tuh sarapan terakhir pojok kenyang tuh. Sarapan terakhir kan kita. Meskipun bukan sesi makan terakhir ya. Iya, benar. Karena di Curug kan kita makan. Iya. Tapi itu di situ sarapan terakhirnya cukup apa ya? Gua di pagi itu kayak gua nggak tahu lu ngerasain atau enggak, tapi gua kayak ngerasa ini kayak hari terakhir nih. Kayak kemarin kan, gue tuh ngerasa ke hari Sabtu itu seru banget kan. Kayak pengen terus gitu, nggak sih kayak perasaan pengen terus ada di suasana kayak gitu. Nah kan akhirnya kita harus cabut. Kita cabut jam berapa ya? Jam 7, jam 8 sih? Lupa. Jam 7 lah ya kalau nggak salah. Karena kan pagi banget kita harus dipaksa kita untuk cabut. Naik di belakang. Karena kan kita kerjasama si Bu gua kerjasama The Cap kan. The Cap. The Cap itu udah datang tuh nggak salah. Nah, iya kita datang jam tujuan Pak. Soalnya kan kita harus, karena kan kita nggak langsung ke lokasi tuh. Kita kan ke ini dulu, ke villanya Om itu, ya kan? Orang-orang kaya itu. Orang kaya itu dong. Mobilnya Pak. Mobilnya yang mahal-mahal sekali. Ke villanya mereka. Nah ya, yang gue ingat itu ketika kita menuju, gua malu ya pas kita menuju villa. Nggak sih? Gue malu deh Pak, masih yang dari iya kayaknya. Daus. Oh, Daus ya. Iya. Gue sama Daus, mereka malu ya berarti. Gue soalnya sama Daus di bak belakang kan, mobil bak. Iya, di belakang. Ya gue malu bertiga berarti masih Daus ya. Nah, iya. Situ akhirnya ke tempat si villa itu. Nah, di situ tuh kita lagi pada makan-makan lah ya segala macam. Nah, itu ada keputusan tuh yang kita mau pindah Curug enggak? Iya. Kan tadinya kan kita dijanjikan di Curug, gue lupa namanya, pokoknya ke satu curug itu, tapi ditawarin ke curug yang lebih mudah treknya, yang lebih cepet gitu kan. Dan cuman nggak, trekkingnya itu katanya cuma 15 menit gitu udah nyampe curugnya, meskipun katanya keadaan curugnya nggak sebagus di curug yang dijanjikan itu. Dari situ tuh mulai voting tuh anak-anak kan, dengan keadaan yang capek dan segala macem. Nah waktu lu voting itu, lu voting apa? Jujur? Curug yang jauh lah. Lu yang jauh? Karena gue fine waktu itu. Lu fine. Gue tuh sebenarnya jujur ya, gue tuh milih curug itu, curug country deh masalah namanya. Yang dekat itu. Karena gue udah mikir gini, lebih ngelihat kalau nggak salah waktu itu udah ada yang ngerasa sakit di situ ya, maksud gue. Gue nggak tahu sih Pak. Gue ngeliat kalau nggak salah ada yang udah ngerasa sakit. Kata gue, ya daripada kita harus ninggalinnya sakit, kalau misalnya dia nggak bisa kan maksain, kasihan juga gitu. Maksud gue dengan trek yang katanya memang jauh, dan memang jauh. Jauh banget Pak. Memang jauh kan. Jauh banget Pak. Maksud gue mendingan kita ke yang udah dekat kita aja. Kita sampai ke sawah RCTI oke. Maksud gue yang penting tuh kita yang dekat-dekat aja lah, yang penting sama yang ke Curug gitu. Cuman kan pada akhirnya votingnya memutuskan tuh kita tetap ke tujuan awal. Karena kan itu tujuannya rekomendasi dari si om-om The Cap-nya kan. Gue sih mikir kayak gini loh. Karena rata-rata gini Pak, orang-orang yang datang situ emang kan ini kan teaching traveling ya. Traveling and teaching. Nah, rata-rata emang tujuannya itu untuk traveling ke situ. Iya. Jadi banyak yang ke situ votingnya. Kalau gue sih lebih mempertimbangkan, gue nggak tahu ya, mungkin emang sifat gue aja gitu. Kalau ketika ada situasi yang ada yang kita nggak duga kan, ya udah apa baiknya, apa salahnya kalau kita mencari yang memedam solusi yang ego lah gitu maksudnya. Karena kan itu juga permintaan rekomendasi dari yang bawa mobil. Maksud gue kayak nggak enak gitu, kita tuh udah numpang ya sama dia, udah dikasih tumpangan, tapi gue tuh menangkap ya ketika dia menawarkan itu kayak sinyal dia tuh udah capek gitu, kayak dia tuh pengen yang cepat, pengen nyanterin kita pulang udah selesai gitu, tau gak sih? Gue tuh ngerasa kayak gitu, omnya tuh nawarin yang lebih cepat tuh kayak ya udah biar cepat beres aja gitu hari itu. Cuman kan akhirnya ya udah tetap di sana kan. Ya udahlah, perjalanan dimulai itu dia. Gue satu mobil malu nggak yang pas perjalanan ke Curug? Enggak sih. Kan yang tetap harus di dalam akhirnya kan. Bareng sih kayaknya. Gue sama Awap pokoknya, seingat gue. Gue sama Awap ya, pokoknya yang ke Curug ya. Gue sama Awap. Lu kalau nggak salah lu kepisah kita. Kalau nggak salah. Kita tuh terpisah. Lupa gue. Nah pokoknya nyampe lah ke Curug.
dari villa itu aja ke Curug itu lumayan lama ya. Ada setengah jam lebih lah, Lebih setengah jam lebih itu mah. Mana jalannya kecil, Iya. lewat gang karena jalannya dicor atau lu. Lewat gang yang kata Udah mobilnya gede, jalannya kecil. ya, kata gua ini serius jalanan ini kecil banget. Ya udah kan jalan lah. Nyampe tuh, gue pikir itu pemandian yang katakan kolam renang ya? Apa sih? Iya. Kayak kolam renang gitu. Di sini nih kan. Ya kagak lah, Cek. Iya, dan akhirnya ketika di jalan tuh bawa nasi segala macam, bawa ini, gue pikir udah pede dong, gue pikir wah ini nggak terpencil amat kok, kayaknya maksud gue udah ada pemandian, maksudnya kayak kolam renang umum, maksudnya gimana, bukan daerah terpencil amat lah, udah pede lah gue, maksudnya ya udahnya nyantai bisa nih, jajanan banyak, jajanan masih banyak kan, jalan lah kita, ya tiba-tiba setengah jalan, seperempat jalan, gue baru berapa menit. Wah udah masuk hutan aja, ya kan? Iya sih, lu kan kita langsung ke hutan dong. Gua langsung ke sawah inget. Gua tuh ingat banget ini. Wah, udah ada sungai ini, udah deket nih. Iya kan? Ya kan kita kan pas nanjak langsung sungai dong. Pas ngeliat, kita kan nyusur sungai berapa kali nyebrangin sungai gitu. Iya, terus tahu-taunya, wah deket lagi nih, tinggal dikit lagi nih, udah nyebrang sungai. Pas ditanya, Bang ini berapa sungai lagi? 7. Ya. Dia tuh ngomong siapa? Masih jauh banget. Seinget gua Ardi deh, si Anjar gitu yang ngomong. Kita tuh harus berapa kali nyebrangin sungai gini nih, harus berapa kali kata gua. Anjir, serius deh. Jalan dan kita ketemu juga kan orang-orang yang pendaki ini gitu. Ada orang yang datang turun juga tuh. Gua nggak tahu dia kayak ngecamp sih di sana. Capek banget itu dia. Pasti. Anjir gua aja. Gua jalan. Udah keril segede gaban. Lu nggak bawa carrier ya? Kagak Tas lah. kita tinggal kan? Ditaruh semua tas. Di mobil kan. Udahlah jalan. Pertama sih masih kayak, woi kita jalan-jalan ke Curug, masih masih ngevlog ya kan. Masih kayak gitulah. Masih foto-foto seperempat jalan nih udah mulai masih jauh nggak sih? Masih udah, iya nggak sih? Udah mulai nanya-nanya. Udah mulai mempertanyakan nih, ini masih jauh nggak sih? Masih jauh nggak sih? Berapa lama lagi Kak? Berapa lama lagi Kak? Iya, sejam sih. Oke, jalan aja terus. Kan kita ada pemandu kan? Ya. Ada pemandu tuh. Gue tuh ini pemandu jalan cepet banget. Kan masalahnya Pak, ketika lewat sungai, pas kita posisi nggak lewat sungai itu kan bener-bener pinggir banget Pak. Tahu nggak lo? Kayak agak, dia kan kayak agak nembing gitu lah. Terus kita jalannya tuh bener-bener disusurin kecil loh jalannya itu. Kalau gue biasa sih, gue demen nanjak gunung soalnya. Jadi biasa aja kayak gitu. Iya, nah kan kayak misalnya kayak Riri. Riri kan juga sering nanjak gunung kan. Kan dia kan dibilang gini, kalau buat dia mah treknya tuh biasa aja. Ya mungkin untuk orang yang naik gunung mah ya biasa gitu. Gua kan nggak pernah naik gunung nih. Meskipun kegiatan kayak gitu, jalan-jalan gitu, gua sering juga gitu, maksudnya trek-trek yang kayak gitu gua sering lewatin. Udahlah jalan. Sampai akhirnya kita nemu warung kan. Peristirahatan kita yang di sawah itu dong. Iya. Sawah itu. Iya. Di warung foto-foto lah kita. Gua pikir tuh kita udah dekat lagi, Pak. Itu setengah jalan, coy. Nggak nyampe. Masih jauh lagi. Seperempat jalan. Jauh lagi ternyata itu dari situ. Gue pikir tuh udah mau deket lagi. Pokoknya kan dia bilang, siapa yang bilang gitu? Pokoknya ada warung lah, kita istirahat di warung. Oke lah. Gue pikir dari warung itu istirahatnya masih deket gitu maksudnya. Istirahat lah berapa menit kita di situ kan ya? Berapa menit sih? Ya, lu sempat minum ya? Kan jajan lah, sempat jajan. Iya, sempat jajan. Panas banget Pak. Iya. Yang air gue hilang. Beli es teh lah. Jalan lah ke sana. Udah mah di sana bercanda ya. Sana kan ya kita cuma bertiga ya. Kalau nggak salah kan kita sempat bikin rombongan bertiga tuh yang di perjalanan keberapa tuh kita bikin rombongan cuma bertiga doang kan. Iya nggak sih? Iya. Kita bertiga, gua sama Warsa ya, sampai gini. Nih orang pernah lewat yang ngeliatin jejak tanah tuh. Iya. Sampai bilang kita nyasar nggak nih, boy? Iya. Bener nggak nih jalannya? Ini bener nggak sih jalannya? Sepi amat. Terus ngeliat, wah ini tadi harus diinjak nih. Tolol kata gue. Gue udah kayak penjelajah hutan di film-film. Masa ngejelajah apa? Deteksinya gitu. Anjir katanya. Jadi itu masih dari warung itu kan kita mencari itu bertiga dari warung itu kan. Jalan. Duluan. Terus aja tuh lama kan sampai akhirnya di warung yang dekat sawah juga, tapi yang warungnya agak tingkat tau nggak? Iya. Ingat kan? Benar-benar. Yang ada gitu. Mana kan kita juga ngajak salah satu om dekat kan? 3 orang ya om dekat. 2 sih. 3 apa 2 sih yang sampai bawa payung sampai jadiin tongkat gitu. Gua ingetnya 2. Nggak tahu kalau 3. Gua inget dia tuh di awal kayak gini. Iya saya juga pengen ngerasain naik gunung. Pas nyampe di tengah, aduh nggak ada. Capek. Nggak ada ojek, kamu nggak ada ojek. Dia kan pulang akhirnya naik ojek. Iya. Nyewa ojek akhirnya dia pulang.
Terus yang kata ketemu nenek-nenek itu gue ingat banget ya, orang temen-temen apa om deket itu. Itu gua nggak denger tuh, diceritain sama lu. Iya, yang ada nenek-nenek yang gitu bilang Mudah-mudahan gajinya 20 juta. Terus kata dia, waduh turun dong. Wah, anjing, kata gua, kenapa jadi turun gajinya 20 juta? Gede sekali Bang. gede sekali Bapak. 20 juta. Tapi ya udah, akhirnya kita apa kayak nyampe 2 jam setengah lah ya. 2 jam setengah. Ada sih 2 jam setengah lah ya kita nyampe. Pokoknya sampai sana tuh zuhur lah. Ya kan sih jam 12-an. Dan itu perjuangannya bener-bener yang terakhir tuh yang nanjak yang anjir itu bener-bener kayak pokoknya tuh lu udah nyampe atas tuh udah bener-bener kayak di hutan aja udah. Nanjaknya gini Pak, set. Anjing zigzag tuh bener kayak 80 derajat zigzag. Itu parah sih. Menurut gue itu mungkin yang paling kacau lah. Karena di situ udah ada yang kecapean masalahnya di perjalanan itu si Febri kalau nggak salah. Itu Febri sih. Siapa sih gua? Iya. Yang dokter. Udah kecapean kan. Gue juga ngerasa kayak aduh. Itu kalau orang biasa sih pasti kecapean. Maksudnya orang yang nggak biasa jalan itu jauh. Gue rasa ya dia kuat karena disemangatin aja sama kita. Ya nggak sih? Udah les mukanya orang kalau nggak salah kakinya udah lecet atau gimana deh. Seingat gue ada terkilir gitu. Dan ya udah nyampe di sana. Nyampenya juga sama jalannya jauh lamaan jalannya. Di sana cuma sejam ya sih. Tapi puas Pak. Kalau gue puas sih, soalnya gue terjun sini. Yang kata main perosotan batu kan. Bung, gue sekali tuh. Mau tenggelam gue nggak bisa berenang. Ya udah, gue nggak sekali aja gue sekali. Ya sama kita Pak, nggak bisa berenang. Terus kan, ada arus kok. Sekali yang itu kan, yang di akhirnya main di itu juga. Dia apa? Yang gedenya, yang air terjun gedenya itu puas juga. Nggak dalam kok. Nggak dalam memang dan seger banget airnya. Seger itu airnya parah sumpah. Memang kalau kita ngomongin secara ini Curug itu nggak bikin nyesel. Iya, nggak bikin nyesel. Maksudnya airnya bagus gitu, enak, seger. Cuma kalau inget perjalanannya, waduh, gue sih kalau ditawarin ke sana lagi kayak gue nggak mau deh. Sumpah. Kalau disuruh jalan lagi ya gitu, nggak mau gue. Capek. Udah gue inget jalan gitu kan capek. Apalagi kalau misalnya cuma jalan berlima, aduh. Nggak deh kalau cuma berlimaan gitu, nggak. Gue nggak mau ke Curug sana lagi. Justru kalau gue ke tempat yang kayak gitu enak jangan rame-rame, biar lebih menikmati. Jadi seakan-akan tuh punya lu sendiri. Kalau gitu sih kalau gue nggak bisa soalnya ya gitu. Enakan rame gue. Ya karena jujur aja gue sih capek sih gue, jujur capek. Karena kan ya gimana, semua banyak yang kecapean dan pas pulang juga kan ada tragedi juga kan. Iya tuh gue bopong si siapa namanya? Alan ya? Iya, siapa? Bopong Alan. Iya Alan kan? Dia ke terkilir. Seleo kan dia. Terkilir. Jadi waktu kita kan waktu pulang itu gua, lu, Awap. Sama siapa? Ardi apa siapa, satu orang ada cewek pengurus juga tuh. Iya kan sih? Oh yang cewek. Ada cewek pengurus sama Ardi juga kan? Kalau nggak salah ada si Ardi kan? Yang cewek kuat itu kan? Iya. Terus cerita-cerita malu juga tuh Ardi tuh. Gua kayak kita situ. Terus ternyata di depan itu, di rombongan yang depan beberapa ada yang terkilir tuh si Alen. Ada dua pokoknya yang sakit, gue ingat banget. Satu cewek tuh, Feby tuh. Kalau Feby sakit tuh pas berangkat juga udah sakit. Oh gitu. Pas berangkatnya. Nah Alen tuh pas terkilir tuh pas ada si Mario nggak salah macam. Nah iya tuh, gue ada Vira. Lu kan diledekin dulu sama Vira kan? Vira. Nah waktu itu si Vira Dias tuh, nggak usah ingat gue ya. Vira Dias, terus si siapa gitu pokoknya. Oh si ini temennya si Wira, siapa tuh namanya yang sakit pas di Nancy. Nah itu pas terakhir tuh. Itu pas hujan. Karena kan pertama kan terkilir dulu nih kasusnya. Pas terkilir itu rombongan gua terpisah sama lu. Gua duluan. Salah gua harus nginin. Karena kalau nggak salah waktu itu cewek di sana itu sendirian tuh, cowoknya cuma satu. Akhirnya gua nemenin, gua di belakang. Jadi gua kayak nuturin lah dari belakang istilahnya kan. Nah lu, Awap dan segala macam tuh ke si Alen kan. Iya. Ya udahlah. Karena mereka duluan, gua juga nungguin lu tuh. Akhirnya kan karena hujan kan. Kan gua udah di warung kan waktu itu. Pas lu datang, ya kita bareng-bareng akhirnya. Nancy, gua tuh sama Nancy kalau nggak salah rombongan gua. Rombongan kita karena Nancy kan nungguin si Alen juga. Udah mana salah jalan kan, balik lagi. Iya, udah mau pas hujan deras anjir tuh hujannya. Geluduknya Pak yang serem Pak. Iya. Serem sih. Gelidiknya gila banget. Derasnya juga parah banget sih. Iya sih, parah sih. Tuh untung kan gue bawa ini kan jas hujan kan, emang kan diperintahkan untuk itu. Gue mah orangnya patuh dengan peraturan ya, jadi gue pakai lah. Dan akhirnya pas pulang, iya Nancy itu entah ya karena mungkin kehujanan juga kan, kedinginan akhirnya
Nggak tahu sih itu beneran hipotermia, pokoknya bilang hipotermia lah, kayak kedinginan gitu dia. Sampai gue tuh jujur ya, gue tuh takut tau, takut gue. Gue juga tahu. Takut kenapa-napa aja gitu. Maksud gue itu kan perjalanan udah mah gini loh. Pertama udah mah kita ngaret sampai jam 5 kan nyampe. Om itu dong kasihan dia, bayangin dari jam 9 nungguin lo di sana di posisi di mana mereka tuh udah nawarin pos curug yang deket aja gitu maksud gue. Iya. Dia tuh nungguin dari sampai jam segitu gitu. Nah kan pas itu kan Anjar juga sama yang Riri juga udah mulai kalang kabut. Maksudnya dia kan juga satu sisi nggak enak sama om-omnya, satu sisi juga kan nggak enak sama kita nih volunteer, dan juga ada si Nancy yang lagi sakit. Ya udah gue inget banget tuh Anjar sama Riri tuh paling sibuk tuh. Mundar mandir terus ngambilin tas duluan, tas mobil segala macam. Tas siapa nih? Berak. Gua sama Mario tuh enggak salah. Gua masih Glenn tuh sempat bilang gini. Tuh kan kata gua Glenn, kalau kita ke curug itu aja tadi harusnya daripada kayak gini gitu. Karena tuh parah kan. Ini Nancy parah banget tuh. Lu ngedenger lah di sana dia kayak gimana keadaannya dan gue ada sih cerita tapi gue nggak mau ceritain di sini, ntar aja gue ceritain. Si siapa namanya si Vira juga sampai yang ini banget yang sibuk lah pokoknya dia, bakso dan segala macam. Bakso, makan bakso dulu dong. iya nggak sih, anget dong, ngangetin badan. jalan paling jam 6 gitu ya kan sih. Nggak, kurang kalau gue maghrib di jalan. Iya, pokoknya kita jalan jam 5:30 lah ya. Gua tuh satu mobil baliknya gue ingat banget. Gue Anesia apa yang cewek tuh di depan, 3 itu di belakang gua, Glenn, Anggi yang cowok tuh, Anggi yang gitu. Dan itu buat gue bertiga di belakang jam 6 dari jam segitu. Estimasi kan pertama kita berangkat 2 jam ya, kan karena macet parah. Sampai nyampe kan setengah 12 sampai jam 11 gitu. Kalau gue duluan nyampe Pak, jam 10 apa jam 9, gue udah nyampe duluan. Dulu soalnya ya? Gue nggak berhenti. Lu berhenti ya? Saya ditraktir dulu makan. Oh kan, iya. Om itu makanya gue udah nyampe rumah, lu pada foto-foto. Ini orang lagi di rumah siapa? Oh, lu nggak berhenti beneran? Kagak. Macet tuh ditungguin aja gitu. Entah lewat jalan alternatif, entah apa. Pokoknya. Tapi lu nggak ngerasain macet? Ngerasain macet nggak terlalu. Kalau gua macet parah. Berarti alternatif. Parah banget gua. Pokoknya gua tuh di situ ceng-cengan aja tuh, masih Anggi, masih wah gila lu. Gua kalau ingat pas momen pulang itu parah tuh. Anggi tuh gua sama Glenn tuh ngecengin si Anggi aja, ngecengin terus sama om-omnya juga ikutan ngeceng. Ngecengin gimana? Ngecengin aja si Anggi, dan si Anggi juga tipe orang yang maksudnya menerima setiap ini, maksudnya nggak yang baperan. Si Anggi ini ya ke hutanan kalau nggak salah. Iya. Ya kan? Iya. Dia tuh ada jadwal ke ini, ke Jogja. Bayangin. Besoknya, Seninnya. Kalau nggak salah dia tuh terlambat akhirnya. Sian banget. Karena dia harusnya dia pikirnya tuh jam 6 udah pulang, jadi dia bisa nyusul kereta yang di Senin. Oh, hari itu juga harus berangkat malam. Akhirnya di reschedule lah jadwal itu berangkatnya. Dia tetap setahu gue tetap berangkat sih. Pokoknya tuh pas gue kan nunggu mobil sama mereka ya sama dia. Iya, itu kan tunggu-tungguan. Sampai ngomong siapa yang udah siap? Iya. Dia sampai ngomong, aduh, kereta saya gimana nih, tiket saya udah beli. Karena gue mau Glenn dalam hati ketawa. Gue yakin si Glenn juga ketawa pasti. Tapi ya mau gimana ya? Tapi kalau gue berhenti dulu soalnya. Iya, gue nggak berhenti tuh. Omnya gas aja. Omnya baik banget tuh. Gue lupa mau om siapa pakai kacamata. Pokoknya dia tuh kalau nggak salah bikin pengadaan pertama mesin ATM BCA nya. BCA BRI gitu. Foto gue perusahaannya bukan main. Lalu pengadaan lo itu. Pokoknya sama om itu, dan berhenti dulu katanya. Saya lapar nih, berhenti dulu yuk. Di restoran dong, berhenti makan dulu. Anjir, benar udah. Makan lagi. Udah restoran serasa prasmanan nih, bebas. Iya. Emang beneran. Kan sempat ditanyain, buka nggak nih? Buka Pak. Iya, duduk. Mau makan apa kan? Abis nih. Mau nambah nggak? Terus nambah sendiri dia. Udah ngobrol lama. Pokoknya itu yang bikin gua lama kayaknya sampai jam. Karena emang ternyata banyak juga om-om yang itu pada berhenti ternyata. Karena gua tuh sempat dia tuh sempat hilang kontak, terus nyambung lagi di mana? Iya benar, hilang kontak. Terus nyambung lagi di mana? Oh tadi lewat, iya pantesan ngeliat mobilnya, kata dia gitu. Mobil kita mau berhenti di restoran. Paling gue nggak tahu yang lain ya, tapi gue sih ngerasa itu mewah sekali buat gue tuh anak-anak. Kalau gue di gas terus Pak. Tapi enak akhirnya. Sampai. Dia nyampe duluan kan rumah. Iyalah. Karena gue kan harus balik ke kantor dong. Oh iya, lu bilang pengen balik ke kantor dulu ya. Karena kan motor gue di sana. Iya tuh benar tuh. Gue kan motor di sana. Gue sama Awap, gue waktu itu gue Daus. Depan siapa nggak tahu, lupa gue. Oh lu bertiga pulang sama mereka? Iya, gue sama Anggi masih Glenn, gue bertiga di belakang. Pokoknya pas rombongan gue ada beberapa orang lagi.
ya udah balik jam berapa, foto-foto segala macam, gue langsung cabut aja. Untung di kantor gue masih ada orang, karena kan gue emang udah janjian tuh sama yang jaga kantor. Ternyata di kantor juga masih ada tamu. Baik banget ya ini. Alhamdulillahnya. Nggak, maksud gue alhamdulillahnya di kantor masih ada tamu. Oh, gara-gara masih ada tamu, masih ada orang. Alhamdulillah masih ada tamu lah. Ya udah, Kang ambil motor gue. Balik gue jam 11:30 dari kantor. 11:30 malam. Sampai rumah? Apa jam 12 ya? Jam 1 lah pokoknya. Nggak tidur? Ya tidur dong Pak, gue nggak dagang itu Senin langsung Tepar. udahlah tidur aja gitu, ngapain lagi sih lu? Iya sih, abis dari pulang itu gua juga Tapi apa yang lu kangenin dari perjalanan itu? yang gua kangenin gamesnya sih Pak, yang door-door gitu Pak. Ya, gue sepakat. Games kelompok gitulah pokoknya. Gue Seru sepakat itu. Gue kangen itu tuh, kangen yang games kelompok karena secara nggak langsung bisa mendekatkan kita dengan kelompok kita juga kan. Yes. Karena kan kelompok itu kan juga bukan teman kita di kelas ngajar kan. Jadi lebih kenal, lebih kayak ngasih tahu, lu ntar gini. Nah itu tuh seru tuh situnya. Terus apalagi yang kalau gue sih pojok kenyang. Makannya gue kangen juga. Selain Ini sih seger air curug sih. iya. Ini makan di Curug. Wah, itu terasa Yang nikmat. nasi, wah itu aja. Nikmat Itu salah banget satu, rasanya. mungkin salah satu makanan paling nikmat yang pernah gue makan gitu. Anjing rasanya tuh ya kayak lu tuh habis jalan jauh 2,5 jam nyampe sana terus padahal kan cuma makan nasi Sama teri ya kalau saya. kentang bukan teri, kentang yang Iya. kentang kalau dulu lah sambal goreng pengantin kalau kata nyokap gue. Kentang balado. Kentang balado gitu yang kering gitu kan. Tapi nikmatnya itu ya Allah enak banget. Selesai makan kepiting, lobster. Ya lebih lah itu mah benar-benar. Nikmat sekali lah. Gua pada sebelum itu makan Popmi di situ. Kan ada Ada warung. warung ya. Bener-bener. Yang kompornya serem banget. Lu ngeliat kompornya nggak? Enggak. Api kayu bakar, apinya. Gila kata gua. Anjir, debus ini orang. Jualnya debus. Kopinya sempat habis gitu. Nah, pas gua makan nasi itu tuh, itu nasi. Dan untungnya yang bawa nasi inisiatif tuh. Karena seingat gua sempat ada wacana nasinya di bawah aja, ntar kita makan pas turun. Untung itu Ayes kalau nggak salah Ayes yang menginisiasi itu nasi harus dibawa. Seingat gua, dan itu kan nasi emang nggak dibawa semua pada akhirnya. Orang Cuma dikit sebagian kok. kan. Itu Ayes Orang paru-paruan makannya kok. penyelamat itu. Kalau dia nggak berinisiasi seperti itu ya, gua nggak tahu tuh di atas kita gimana nasibnya. Karena bener-bener kayak capek, Kelaparan. parah deh itu mah. Kalau gua kan emang nyetok coklat kan. Kalau gua tahu karena kalau katanya kan kalau kita harus naik gunung sama harus makanan manis kan harus ini kan. Butuh. Butuh makanan manis sih gua nyetok tuh. Tapi ya gua nggak gua makan juga. Ya kan gak enak lah gua makan sendirian lagi jalan gitu. Tapi untungnya bawa nasi dikit itu Kayes penyelamat kami. Ya itu sih yang kangen ya, gua kangen makanannya Curug. Jadi kalau misalnya ada TNT lagi, ikut lagi nggak nih? Nah itu pertanyaan gue juga sama tuh. Gimana lu? Kalian baru ikut nih sekali. Sama sih gue TNT. Gue tuh ditolak soalnya 3 kali ikut Cibugo. Kalau lu kan sekali langsung terima ya? Kalau gue ditolak dia. Nah kalau lu gimana? Lu masih mau ikut? Mau aja sih. Yang TNT 13 lah nanti katakan yang terdekat lah ya. Kalau gue ikutnya TNT. Kalau TNG gue nggak ikut. G apa? Traveling and Giving yang cuma cari. Oh. Yang nggak nginep. Berarti TNT aja. Gue ikutnya kayaknya TNT, kalau TNG gue nggak ikut. Karena kalau cari tuh, gue tempat cerita sama Glenn juga nggak usah. Oh iya. Glenn tuh ke TNG sama Mario juga nggak usah. Gue denger. Kalau TNG tuh cuman ya udah gimana sih, kita nggak sempat akrab sama volunteer kan. Kalau yang gue bilang, kita bilang tadi kan, kalau TNT tuh 4 jamnya ngajar, ya sisanya tuh kan buat kita kan istilahnya buat volunteer. Nah kalau TNG tuh kayak ngumpul asing nih, ngumpul oke. Ke tempat tujuan ngasih pulang bye udah kayak ya udah gitu lu nggak ada berkesan ya. Iya nggak ada sempet buat kenalnya. Kalau gue sih kayaknya kalau TNT gue ikut, bukan ikut daftar lah kan. Kalau diterima atau kagak kan gue nggak tahu ya. Gue akan daftar diterima lah ya nggak? Insya Allah. Insya Allah, dan kalau bisa sih ya jangan mahal-mahal lah. Waktu itu bayar berapa sih? 400 kan, tapi worth it 400.000 buat gua. Ya kira kan di situ ya asik lah, bisa kenal orang juga, beberapa orang, menyenangkan. Lo ikut ya pasti kalau TNT? Insya Allah kalau keterima. Jadi buat pengurus Cibugo kalau ada TNT lagi kami mau daftar, tolong terima kami.
Izinkan kami bergabung. Oke, gitu aja kali ya. Iya. Dil, thank you banget Dil. Gila udah malam loh ini. Jam berapa sih? 9:30. Gue sempat kan ya kata temen gue. Oke gitu aja video dari gue. Mungkin kalau nanti masih Wadil kita dan masih banyak sih kalau gue dengan komunitas-komunitas lain di lanjut rencananya teman-teman gue yang buat berbagi tentang pengalaman di komunitasnya. Jadi mudah-mudahan kalau ada yang nonton dan belum pernah ikut kegiatan komunitas jadi termotivasi lah Iya, bener. buat ikut kegiatan komunitas. Saran gua ikut aja komunitas. Ikut aja dulu lah, Biar- karena nggak ada ruginya loh. Iya, nggak ada ruginya sih. Kenal orang banyak Positif dan semua malah. Nah, Asal komunitasnya positif. iya, asal komunitasnya yang positif, jangan Ntar yang komunitas ngegele kan. aneh. Nah, iya. Komunitas mabuk, jangan diikut. Oke, Tambah relasi lah sebanyak-banyak. gitu kali ya. Thank you, Dil. Bye.